Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Saya lagi di rumah Mas Arif. Tadi saya lagi di rumah, terus di telepon sama Mas Arif. Dia bercerita gini, Mas Arif itu merasa ada yang mengganggu usahanya, entah itu gangguan datang dari orang lain atau datang dari makhluk halus. Saya kurang paham. Yang jelas tadi Mas Arif itu bercerita bengkelnya Mas Arif itu ada yang mengusiknya begini teman-teman. Mas Arif kan punya bengkel di dekat jalan raya. Memang sudah lama tutup, tapi penyebab tutupnya itu Mas Arif ada kejanggalan. Jadi setiap ada ini kan dekat jalan raya, depan Mas Arif itu bengkel Mas Arif itu jalan raya. Setiap ada motor mogok atau mobil mogok, yang jelas motor lah ya, motor mogok itu di sini sering. Cuman posisi motor mogok itu setiap lewat sini kayak nggak lihat ada bengkel loh teman-teman. Jadi hanya kelihatannya kayak hamparan sawah aja, nggak ada bangunan bengkel gitu. Jadi saya sebenarnya merasa aneh juga. Padahal bengkel Mas Arif ini bangunannya cukup lumayan gede, terus nggak ada penghalang semacam pohon atau apa, itu nggak ada. Tapi kenapa kok setiap orang yang motornya mogok lewat di depan bengkelnya Mas Arif itu seolah-olah di sini tuh nggak ada bengkel. Dan aneh lagi begini teman-teman, teman-temannya Mas Arif yang biasa servis atau memperbaiki motor di sini itu kalau mau datang ke sini padahal buka bengkelnya, tapi di mata mereka itu kelihatannya tutup. Itu dulu, cuman kan Mas Arif nggak ngeh sampai situ, baru ngeh itu sekarang. Kayak berasa bengkelnya itu ada yang mengganggu, ada yang mengusik. Intinya kayak ada penghalang antara jalan raya sama bengkelnya Mas Arif gitu loh. Jadi setiap orang lewat yang butuh bantuan tentang masalah kendaraan bermotor, itu seolah-olah bengkel Mas Arif itu tutup. Ataupun orang yang belum kenal seolah-olah di tempat ini tuh nggak ada bangunan bengkel gitu loh. Nah terus ini saya jadi kepikiran, keinget satu pusaka yang dulu pernah dipakai saya sama Mas Arif sama Mas Koko dulu untuk menyelamatkan Pranata. Saya ingat itu pusakanya berbentuk bambu. Ya memang bambu teman-teman, itu satu pasang satu jodoh. Saya berpikiran begini, apakah pusaka tersebut itu masih bisa dipakai dan bisa dipakaikah untuk masalah yang seperti ini loh, masalah penghalang usahanya Mas Arif. Jangan maaf ya, ada apa? Ini saya lagi nyari dari tadi, Mas Arif pun lupa ya naruhnya di mana. Saya coba ya nyari. Oke ya. Padahal Mas Arif itu udah ada niat buka bengkel, itu udah lama. Buka bengkel lagi maksudnya loh. Ini kan udah lama tutup. Tutupnya itu memang berangsur-angsur perlanggan. Oh ini teman-teman, perlanggannya Mas Arif itu lama-lama itu nggak ada, hampir nggak ada gitu loh. Nah ini teman-teman,
Ini pusaka yang saya maksud, bambunya. Ini pusaka saksi bisu. Dulu perjuangan Mas Arif, saya sama Mas Koko menyelamatkan Pranata ya. Tentunya dengan izin Allah. Bambu ini sempat menjadi media untuk menyelamatkan Pranata. Waktu dulu pas di culik Mejajil atau diambil siapa lah, saya rada lupa soalnya banyak kejadian ya teman-teman. Jadi saya nggak terlalu mengingat sekali kejadian tersebut. Intinya gini, saya ada kepikiran, bisa nggak sih bambu ini, bambu satu pasang ini itu dipakai untuk membuka penghalang yang ada di bengkelnya Mas Arif, sehingga orang yang lewat di depan bengkelnya Mas Arif itu yang membutuhkan bantuan masalah kendaraan bermotor itu bisa lihat bengkelnya Mas Arif, maksudnya loh. Begitulah teman-teman. Ini saya coba tanyakan ke Mas Arif. Mas, jenengan kemutan bambu kira? Iya. Kowe nang ndi iki? Nang dhuwur. Oke. Gitu ya. Jenengan kan mikir cerita. Tadi bercerita kan masalah bengkelnya jenengan. Yang ada penghalangnya, yang seolah-olah ada ya orang itu setiap lewat sini yang butuh bantuan masalah kendaraan bermotor itu nggak lihat bengkelnya jenengan. Iya, kayak menutupi jalan usahanya jenengan. Ini saya tadi sempat bengong, terus tiba-tiba ini loh, keinget bambu ini satu pasang ini. Kira-kiranya maksudnya bisa nggak untuk membuka penghalangnya tersebut itu loh? Pakai bambu ini. Dulu kan kita pernah pakai bambu ini untuk apa ya? Iya, menyelamatkan Pranata kan. Ini kalau dipakai lagi untuk hal-hal yang kayak gini tuh, menurut panjenengan, pandangan jenengan itu bisa apa enggak? Jadi ini masalah memang sudah bolak-balik ya. Bolak-balik saya menangis seperti ini. Jadi bukan pertama kali jenengan berarti masalah kayak gini. Saya kan buka bengkel udah, berarti kan 2 kali ini. Iya. 2 kali ini malah. Oh iya. Setiap tempat memang ada kayak gitu lah, ada unsur mungkin iri ya. Iri bagaimana ada saja. Ntar dulu, iri berarti sumber masalah itu dari pesaingan jenengan maksudnya? Biasa namanya juga permainan usaha ya, semacam itulah. Tidak ada yang bilang itu apa namanya, buka usaha itu pakai backingan ya. Oh iya. Bukan hanya skill saja. Nah, backingan dia itu bukan hanya ekonomi saja ataupun modal yang besar, tapi kan backingan juga ada yang tidak berwujud lah, itu backingan yang marah gila bagi saya marah. Bikin enak lah yo. Iya. Jadi hubungannya ini sama benteng deh. Ya benteng dari tanah atau benteng pekarangan itu emang ini sudah lama sekali ya, boleh dikatakan lama sekali, sudah sekitar 3 tahun. Dari 3 tahun tersebut pengalaman juga banyak. Udah bolak-balik ada yang mau jebol, tapi mungkin dari benteng tersebut itu masih dibilang masih kuat lah ya, kokoh. Tapi nggak tahu kenapa, saya juga nggak tahu persis dari kapan ini dimulai, saya nggak tahu persis. Cuma akhir-akhir ini saya pahami kok aneh kayak gitu kan. Dan semalam kan hujan gerimis tapi awet banget sampai pagi ya. Itu saya merasa jadi ada hal yang nggak beres tentang usahanya jenengan.
Ya, jadi Oke. kalau masalah ini bambu ini tidak ada sangkut pautnya, jadi fungsi di sini itu tidak pas. Kayak gini ibaratkan ini sama-sama mau motong ya, ini kan pohon ceri ya. Nah, kita mau motong ceri itu pakai peso itu gimana sih? Mungkin emang sama, cuma dalam apa namanya, dalam penggunaannya itu kurang tepat. Sama-sama untuk memotong tapi penggunaannya kurang tepat ya gitu. Bukan ukurannya. Iya, karena melihat dari apa namanya itu ukuran ataupun kemampuan ya. Kapan sini Mas? Sini. Ya, apa nung? Kita bagi bapak. Ini sama kegunaannya, cuma beda ya. Beda dalam hal apa ya? Apa namanya, takaran ya Dio? Boleh dikatakan takaran lah ya. Oh iya. Kalau ibaratkan peso kan takarannya cuma untuk motong-motong yang di dapur ya. Sayur ya. Kalau golok gergaji kan motong-motong yang lebih besar lagi. Kalau dipakai untuk nebang kayu ya iya, angel. Cengkrongnya orang lu bro. Oh iya. Gitu. Oke. Dan dalam hal ini juga saya itu tidak pernah apa namanya mengingat-ingat dan mungkin tidak teringat deh kalau masalah hal-hal yang semacam ini, semacam boleh dikatakan ya, mungkin ada yang mengatakan itu pusaka lah ya. Saya itu nggak sampai berpikiran apakah pusaka ini tidak bermanfaat ataupun masih bisa apa enggak. Saya nggak sampai seperti itu ya. Nggak pernah terpikirkan bahwa menyelesaikan ini harus dengan pusaka ya. Saya nggak berpikiran. Makanya ini tadi tak geletakin ditaruh sembarangan kayak gitu. Iya. Saya nemu tadi di atas itu yang biasa yang di ini lumbung padi jenengan. Biasanya ya. Nih, saya itu mengaji dari pengalaman teman juga ya. Karena ketika kita itu selalu dan mungkin terbiasa menspesialkan ya tempat atau kondisi dalam hal yang dikatakan pusaka, ataupun hal yang mempunyai kelebihan tertentu, itu akan jadi menggoyahkan iman kita. Oh iya, ya, berarti kita anggap ini bambu hanya sekedar bambu. Sekedar bambu saja. Kalau bicara masalah fungsi ya itu karena atas izin Allah. Iya. Bisa saja fungsi itu dicabut seketika kalau memang Allah sudah tidak mengizinkan gitu loh. Jadi masalah bambu, masalah apa namanya itu pusaka itu tergantung image kita ya. Kalau kita selalu fokus itu pusaka itu mempunyai kekuatan lebih, itu mungkin akan lebih ya. Tapi ketika kita itu anggapannya itu hal yang biasa saja dan hal yang spesial itu ada dalam diri kita sendiri, yang mungkin banyak yang tidak bisa atau belum ya, tepatnya itu belum bisa menggali dan mengendalikan. Itu mungkin yang harus kita siapkan. Oh berarti ini kesimpulannya ya Mas. Saya tarik kesimpulan bambu ini bukan ukurannya untuk menangani hal-hal seperti ini. Ya, bukan ukurannya itu yang pertama. Dan yang kedua itu kita juga nggak mau memakai hal-hal masalah pusaka semacam apa itu, saya nggak mau memakai. Ini bukan saya itu sombong ataupun tidak percaya. Saya percaya adanya pusaka ya. Cuma saya pribadi tidak memakai benda-benda pusaka. Seperti itu. Jadi mohon maaf buat teman-teman yang mungkin memakainya, bukan maksud saya itu mana ada ya menistakan apa yo kasarannya yo. Oh ya, bukan lah ya, ini cuma apa namanya pengalaman pribadi saja ya. Saya itu tidak memakai gitu. Oke, ya berarti ini didiskualifikasi ya bambu ini ya, satu pasang. Nah terus ini saya mau tanyakan lagi Mas. Kenapa? Yang Mas Arief lakukan untuk membenarkan lagi nih masalah penghalang yang menutupi bengkel jenengan itu mau ngelakuin apa?
Yang pertama nanti mungkin ini akan saya cek dulu. Benteng yang sudah saya tanam itu saya cek dulu, itu emang masih ada ataupun sudah dicabut sama orang kayak gitu. Karena ketika benteng itu sebelum dicabut sama seseorang, ya, itu nggak bakal jebol deh. Kayak gitu, kecuali dicabut nanti baru bisa jebol. Cabut satu saja, ibaratkan patok ya. Iya. Ranjang saja, kaki satu patah itu jomplang deh. Benar. Kayak gitu. Nah, itu kalau benteng pekarangan, benteng tempat usaha ya, itu juga ada sudah divideokan cara-caranya, itu ada di video Wong Alas Misteri yang dulu ya. Di bawah cari saja nggak apa-apa buat teman-teman. Insya Allah itu tidak ada unsur musyrik ya, unsur yang berbau mistik. Cuma ini gimana ya? Pokoknya simak saja, keterangannya masih ada, sudah lengkap dan mudah juga dipahami, serta bahan-bahan yang mudah didapatkan. Tentunya murah juga ya, karena biasanya barang tertentu itu emang dibuang. Ya gitu. Terus mau memeriksanya kapan Mas? Maksudnya biar kalau misalnya saya ada waktu, saya mau bantu jenengan. Jangan nanti malam saja. Nanti malam jangan kesini nggak apa. Tapi agak malam, soalnya pemeriksaan ini emang dianjurkan itu tidak ada orang melihatnya, kayak gitu deh. Pas penanaman kan juga dulu itu tidak ada orang yang melihat. Teman-teman, sudah jelas ya, berarti bambu itu sudah didiskualifikasi. Nanti malam insya Allah, semisalnya cuaca mendukung, saya sama Mas Arif mau memeriksa sekitaran bengkelnya Mas Arif, apakah ada kejanggalan atau enggak. Kita lihat aja nanti lah ya, nanti malam. Terus mohon doanya, semoga penghalang ini cepat diketemukan dan cepat diatasi sama Mas Arif ya. Biasanya itu ada semacam kiriman deh. Kiriman. Iya, ada semacam kiriman, maka itu benda ataupun sejenis tanah-tanahan ataupun tanah kuburan ya biasanya ya. Ya semacamnya lah ya. Itu biasanya itu ada. Itu mungkin pertama kan kita cek dulu bentengnya masih utuh apa enggak. Kedua, kita cari itu apa bentuknya yang memang menutupi jalan dari usaha saya. Karena mungkin ini kalau dibiarkan bukan hanya di bengkel saja. Bisa merembet. Semua namanya juga jalan usaha, semua usaha itu mati total yang di sini deh. Termasuk YouTube jenengan itu bisa jadi kena ya. Kan termasuk usaha nih Mas. Ini yang nyata deh. Yang berbentuk fisik. Ini sosial, jadi maksudnya berbentuk video ya. Iya. Cuma yang langsung dilihat seseorang dan dipakai seorang secara langsung gitu. Termasuk juga sawah. Mungkin bisa bisa juga didatangi dari hama. Nah itu terserang hama juga bisa. Berarti sudah jelas ya. Nanti malam kalau semisal cuaca mendukung, tidak hujan, saya akan datang ke sini. Tentunya untuk memeriksa sekeliling bengkelnya Mas Arif. Apakah benar ada yang memasang penghalang di sekitar bengkel Mas Arif, sehingga bengkel Mas Arif itu selalunya dilihat orang tutup, padahal sewaktu-waktu kadang Mas Arif itu buka. Dalam hal ini, jadi saya itu bukannya suudon ya. Bukannya suudon sama orang, cuma kan paling nggak kita ya harus bermawas diri ya. Nah itu berjaga-jaga, nggak ada salahnya kita untuk mengecek soal keamanan dalam lingkungan usaha kita. Benar sekali. Teman-teman, mungkin video ini cukup sampai sini.
kelanjutannya kita tunggu, kalian tunggu nanti malam lah, akan ada apa nanti malam. Saksikan terus dan dukung terus channel Wong Alas Misteri dan juga channel Ajak Blendos supaya berkembang. Oke. Hidup Madang, hidup Madang, hidup Madang. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.